Adik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang salah satu materi kelas 12 SMA di matematika wajib kalau era sekarang, yaitu tentang dimensi 3. Ya. Belajar kali ini saya kasih nama BLIA, belajar lebih awal, di mana belajar lebih awal itu adalah salah satu kunci sukses meraih prestasi. Oke ya, itu bersama saya Pak Sun, pegiat matematika. Oke, langsung kita mulai. Pertama adik-adik ya, untuk materi dimensi 3 yang menjadi dasar untuk mengerjakan banyak permasalahan dalam materi dimensi 3, yaitu nanti adalah pertama tentang kesebangunan. Ya. Nah, kalau kesebangunan ini adik-adik ya, kesebangunan ini sudah kalian kenal sejak kelas 9 SMP. Nah ya, tentang kesebangunan. Nah ini kalian sudah kenal sejak SMP. Ya, kemudian tentang trigonometri lah. Kalau trigonometri yang SMA ya kalian sudah kenal. Namun biasanya nanti apa ya juga akan turun mewarnai dari materi tentang dimensi 3. Kemudian yang ketiga yaitu tentang jarak. Nah, kalau jarak ini memang materi yang di dimensi 3 di kelas 12 ya. Baik jarak titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, demikian pula jarak garis terhadap garis, jarak garis terhadap bidang, ataupun juga nanti jarak garis yang saling bersilangan dan seterusnya, di mana intinya untuk materi tentang jarak ini ya kalau yang dimaksud di dalam matematik jarak di sini adalah kalau boleh saya katakan ya sebagai rentang terpendeknya ya, rentang terpendek alias ya, jarak yang terpendek. Nah itu yang dimaksud dengan jarak di dalam dimensi 3. Nah, nanti kita kupas dalam permasalahan-permasalahan yang ada di soal-soal tentang dimensi 3. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian tiga hal ini nanti ada D yang lebih dominan kaitannya dengan pembahasan soal permasalahan ya di materi dimensi 3. Oke, sip. Lanjut. Pertama tentang kesebangunan, yaitu materi pada waktu kalian di kelas 9 SMP. Nah ini saya ingatkan kembali, kalau ada bentuk seperti ini. Nah ya, nah ini kalau ada segitiga A, B, C, kemudian do E ini tegak lurus ya, maka ini aslinya kan ada dua segitiga, siku-siku, yaitu segitiga A, do E, dan segitiga A, B, C. Di mana perbandingannya dulu, bahwa dua segitiga ADOE dan ABC itu adalah sebangun, maka berlaku apa? ADO banding AB akan sama pula dengan DOE banding BC, akan sama pula dengan AE banding AC. Nah ini sudah sangat friendly sekali biasanya kalian pada waktu di SMP dulu. Lah nanti kaitannya dengan materi dimensi 3 nanti akan banyak dikupas tentang hal ini juga ya. Kemudian materi kesebangunan yang kedua, nah ini juga banyak sekali alias sering sekali muncul dalam soal-soal di dimensi 3, yaitu ada perbandingan yang seperti ini. Kalau ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di B, kemudian ditarik garis ke sini thread, di mana garisnya ini bedo, gitu ya, ini juga tegak lurus, ini ya, bedo tegak lurus AC. Maka berlaku apa? Nah ini kan ada tiga segitiga dulu pada waktu kalian di jenjang SMP, apa? Nah, bahwa nanti kalau AB kuadrat sama dengan ADO kali AC. Nah, ya. BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, ya. Kemudian BDO kuadrat sama dengan ADO kali DC. Nah, ini bisa dibuktikan dengan apa? Ini adalah teori tentang kesebangunan. Dan ini sudah kalian kenal sejak kalian SMP dulu. Nah, ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian dampak dari ketiga teori ini, maka apa muncullah? Nah, ini yang biasanya sering sekali dimunculkan dalam materi dimensi 3, bahwa apa? Bedo. Kalau tanpa ada kuadratnya ya bedo akan sama dengan apa? AB kali BC dibagi dengan AC alias penyikunya dikalikan dibagi miringnya. Nah, ya. AB kali bedo sama dengan AB kali BC dibagi AC. Nah, ini
dalam dimensi 3 juga sangat dominan ya Adik ya. Jadi ini mendasari kaitannya dengan nanti pada waktu kalian mengerjakan permasalahan mencari solusi dari soal-soal di materi dimensi 3, maka kalian bisa ingat kembali tentang kesebangunan ini. Dan ini sudah kalian pelajari pada waktu di jenjang SMP dulu, ya jenjang MTS dulu kalau misalnya itu ya. Oke, sip. Lanjut ke hal yang perlu Anda ketahui juga, lah ini, pada sebuah kubus ABC E, F, G, H, maka kalau misalnya panjang rusuknya adalah A, ini ya, panjang rusuknya adalah A, maka kalian juga harus langsung istilahnya di luar kepala bahwa panjang AC alias diagonal bidangnya itu pasti A akar 2. Nah ini pakai Pitagoras kan ya, ini harus sudah di luar kepala. Nanti kalau masih menghitung lagi pakai Pitagoras, wah nanti akan memperlambat dalam hal menyelesaikan soal-soal tentang dimensi 3. Oke ya. Kemudian EC, nah EC ini diagonal ruang ataupun juga AG. Nah, AG ini juga diagonal ruang atau BH. Nah, ini juga diagonal ruang atau DOF ya. Maka kalau panjang rusuknya itu A, maka EC alias diagonal ruang itu selalu A akar 3. Nah, ini istilahnya yang saya harapkan dari apa yang saya tampilkan kaitannya dengan kubus ini, harapannya apa? Kalian sudah tidak perlu untuk menghitung lagi pakai Pitagoras ya. Jadi harus sudah hafal gitu ya, harus di luar kepala gitu ya, Dede ya. Jadi kalau ini misalnya panjang rusuknya ini 10, berarti panjang AC berapa ya? 10 akar 2 ya. Kalau misalnya ini panjang rusuknya 10, maka panjang EC mesti 10 akar 3. Jadi harus sudah langsung tahu. Oke ya, Dede ya. Jadi ini nanti juga mendasari kaitannya dengan mencari solusi di soal-soal dimensi 3 ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada D. Nah, ini langsung di soalnya. Nah, nanti mestinya di dalam materi dimensi 3 juga masih banyak hal-hal yang perlu untuk ditambahi ya, kaitannya misalnya ada bidang 4 beraturan, nanti itu ada ciri-ciri khususnya dan seterusnya ya. Namun ini saya ambil 2 hal tadi kaitannya kesebangunan dan juga kaitannya dengan kubus ya. Nah, kemudian untuk teori tentang jarak, nanti kita kupas yang pada intinya jarak itu apa ya? Otomatis rentang terpendeknya, terdekatnya ya. Nah, ini di dalam matematik seperti itu. Oke. Langsung kita ke soalnya. Ya, permasalahan dalam materi dimensi 3. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A misalnya ya. Titik K terletak pada perpanjangan AE sehingga EK sama dengan setengah AE. Nah, ini ya. Oke, terus berikutnya garis KD dan KB memotong rusuk EH dan EF masing-masing di titik L dan M. Nah, maka perbandingan volume KELM dan kubus ABCD EFGH adalah bla bla bla. A 1/2, B 1/8, C 2/3, Do 1/27, E 1/108. Ya. Nah, maka apa nih Adik-adik? Ayo kita kupas bareng. Di sini kaitannya dengan materi ini. Oke, sip. Nah, ini kalau saya gambarkan ini Adik-adik ya. Ini ada kubus A, B, C, Do, E, F, G, H ya. A, B, C, D, E, F, G, H ya. K pada perpanjangan AE. Nah, AE ini kan lagi didawak nih ke sana ya, diperpanjang ya. Di mana EK, E sampai K itu separuh dari AE. Nah, separuhnya AE ini ya. Jadi EK itu separuh dari AE. Berarti ini kalau dilanjutkan ke sana berarti KE banding KA ya 1/3 gitu ya. KE banding KA 1/3. Nah, itu nanti kita kaitkan dengan kesebangunan ya. Oke, terus tadi garis KD. Nah, KD ini memotong EH di L. Nah, ini sudah ya. Kemudian garis KB, K dengan B dirangkai memotong EF di M. Nah, ini ya. Nah, kemudian maka perbandingan dari volume KELM, KELM. Nah, ini ya.
berarti ini apa? Berupa sebuah limas, di mana ini, nah, siku-siku di sini ya, ini siku-siku ya, di sini ya. Oke, dan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kalau panjang rusuknya A, berarti volumenya berapa? Ya, A pangkat 3. Itu sudah tidak kita bicarakan ya, karena harus sudah tahu kalau ini ada kubus, panjang rusuknya A. Nah, berarti ini kita sudah ditolong dengan volume kubus ini. Oh, hanya mencari ini saja. Yang ini kan kita sudah tahu bahwa apa? Volume kubus kan berarti kalau panjang rusuknya A, maka volumenya adalah A pangkat 3. Oke, ayo kita ke pas berikutnya. Oke, ini ada ya. Nah, tadi dari pernyataan awal, EK sama dengan setengah AE. Ini ya. EK sama dengan setengah AE. Maka, apa ada adik? Maka KE banding KA. Nah, kalau ini tadi separuhnya, berarti ini kan hasilnya apa? Nah, KE banding KA, maka dampaknya adalah KE itu sama dengan, apa? KE banding KA sama dengan 1 banding 3, karena ini 1, nah ini 1, 2, 3 ini ya. Jadi apa? KE banding KA adalah 1 banding 3. Oke, kalau sudah tahu ini ada D ya, maka berikutnya KE banding KA menurut kesebangunan kan akan apa sama pula dengan EM banding AB, karena apa? Segitiga ini KAB. Nah, kemudian dari segitiga KEM. Nah, maka apa? KE banding KA akan sama pula dengan EM banding AB. Ya, berarti apa? KE banding KA tadi 1 banding 3 ini, ya. Kemudian EM banding AB, EM kita cari, artinya kita mencari EM-nya ini. Nah, EM-nya berapa? Nah, kemudian AB tahu, padahal AB adalah panjangnya A. Kalau begitu EM dalam bentuk A, nah ini kan tinggal kali silang ke sini aja, 1/3 kali A, maka diperolehlah EM itu sama dengan 1/3 A. Kemudian kalian juga lihat EM, nah ini panjangnya adalah sama pula dengan panjangnya EL. Nah, karena ini kan sama-sama di sini ya. Nah, memotong ini, nah ini nanti hasilnya apa? EM itu sama dengan panjangnya EL. Nah, sehingga EL ini adalah 1/3 A, ya, EM juga 1/3 A. Dan juga di sini siku-siku, ya. Ini harus tahu bahwa ini juga siku-siku, ya. Jadi pas pada kan ini sisi apa berupa kalau kubus ini ya, berarti kan sisi atapnya ini, topnya ini yang ada EFGH itu kan berupa sebuah persegi hasilnya ya. Maka apa di sini siku-siku. Nah, di sini siku-siku. Maka apa? Segitiga segitiga LEM itu siku-siku di E. Nah, ini sudah saya kasih keterangan di sini. Nah, dampaknya apa nih ada? Dampaknya kalau begitu ya, maka nah ini volume ELM itu aslinya apa? Volume KELM itu kan berupa sebuah limas. Nah, kalau limas ya, maka apa volumenya? 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, ya, 1/3-nya ini ya. Oke, ayo kita terjemahkan di sini 1/3 ya. Kemudian ini luas alasnya. Nah, ini luas alas. Terus ini tingginya. Nah, ini tingginya. Jadi apa? 1/3 karena prinsip ya ini ya. Ini 1/3 luas alas. Nah, alasnya kan berupa segitiga siku-siku ini. LEM ini sebuah segitiga siku-siku di mana LE itu 1/3 A, EM juga 1/3 A. Gitu kan? Maka apa ini? Setengah, luas segitiga ya, setengah kali alasnya 1/3 A, tingginya 1/3 A kan gitu ya. Kalau dalam segitiga, nah terus tingginya ini, karena ini tadi KE adalah sama dengan setengahnya AE, berarti apa? KE itu panjangnya setengah A. Maka volume KELM berarti apa? Tinggal mengalihkan ini. Berapa? Berarti ini kan 1 atas. Nah, berarti ini 3 kali 2 kali 3. Nah, ini 3 kali 2, 6 kali 3, 18 kali 3, 64 kali 2, kok 64, sorry. 6 kali 3,
adalah 18. 18 kali 3, 54. Nah, 54 kali 2, jamnya adalah 108. Nah, kemudian ini A kali A kali A pangkat 3. Maka diperolehlah yang namanya volume KELM adalah ini. 1/108 A pangkat 3. Kemudian volume kubus ya seperti saya katakan tadi, karena ini kubus, maka apa? Volumenya adalah A pangkat 3. Ini sudah tahu. Nah, kalau suruh bandingkan berarti kan apa? Kalau begitu volume KELM banding volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H, jamnya berarti apa ya? Ini 1/108 A pangkat 3 per A pangkat 3. Ini apa? Tinggal cara ting. Lah, berarti jamnya apa? 1/108. Maka jamnya apa? Yang ini. Nah, ini ya. Jadi jamnya adalah yang E. Ini tadi A, B, C, D-nya kok tampak ya ini tadi ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, lanjut ke materi berikutnya yang kedua ini tadi ya. Oke, lah nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan dan seterusnya, silahkan kalian hubungi di nomor yang ada di deskripsi dari video ini. Gitu ya, jadi ya. Oke, sip. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Titik P terletak pada perpanjangan CD, sehingga CD banding CP itu 1/2. Pertanyaannya, jarak titik P ke bidang ACGE adalah berapa? Oke, ayo kita kupas bareng ya. Nah, pertama kita gambar dulu, kita sketsa ya. Nah, gini. Nah, ini ada kubus ABCD EFGH ya, EFGH ya. Nah, kemudian panjang rusuknya 8, oke. Ya, kemudian titik P terletak pada perpanjangan CD. CD diperpanjang ke sana ya. Sehingga CD banding CP ya, CD banding CP itu 1/2. Nah, berarti apa kalau ini 1/2 berarti ini apa? CD-nya 1, ya, CP-nya 2. Berarti apa? Otomatis ini sama dengan panjangnya ini. Maksudnya panjang C do itu sama pula dengan panjangnya do P. Oke ya, sehingga perbandingannya adalah 1/2. Oke ya. Nah, kalau sudah tahu itu ada titik ya, pertanyaannya adalah jarak titik P ini. Nah, titik P berarti titik P ini pada alas ABCD aja ya kalau diperpanjang gitu ya. Titik P di sini jarak titik P ke bidang ACGE. Nah, maka berapakah jaraknya? Ayo kita kupas berikut ini. Sebentar, ini kok masih. Nah, oke, kalau begitu nah, oke sudah, ini tadi agak macet internetnya dulu sebentar, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Maka jarak titik P ke bidang ACGE ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan di sini. Nah, ini. Nah, tadi CD banding CP adalah 1/2. Dampaknya CD kalau begitu sama dengan do P, yaitu panjangnya 8. Kalau begitu AC berapa? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau ada kubus ABCD, ya, maka panjangnya AC alias diagonal bidang dari alas kubus ABCD itu berarti apa? ABCD FGH ya. Maka alasnya ini panjang apa? Diagonalnya ini AC ini kalau ini panjang rusuknya 8, maka AC pasti 8 akar 2. Nah, ini harus sudah di luar kepala. Jadi tidak perlu dihitung lagi pakai Pitagoras kalau kalian sudah kelas 12. Saya harapkan begitu ya. Namun kalau misalnya masih ada pertanyaan ya bisa dihitung ya pakai Pitagoras. Oke. Sip, AC adalah 8 akar 2. Berikutnya, kalau sudah tahu ini ada D. Nah, maka apa? Perhatikan segitiga AC
sepertiga segitiga ACP. Nah, yang ini ya, ACP ya. Tadi AC adalah 8 akar 2. Kalau begitu AP berapa? Nah, ingat, ini tadi ya, ini tadi kan C do. Nah, dengan do P kan sama panjangnya yaitu 8. Berarti dengan ado sama enggak? Ya, pasti sama karena apa? Ini juga rusuk kubus. Gimana rusuk kubus kan panjangnya selalu sama ya enggak? Nah, ini berarti apa ini ada deh? Maka ini juga sama, ini juga panjangnya 8, ini ya 8, ini ya 8 gitu kan ya. Sehingga kalau ini 8, maka AP berapa? Nah, ini. Pitagoras artinya ya. Karena di sini siku, di sini kan siku. Sehingga apa? Ini juga 8 akar 2. Nah, kalau AP sudah tahu 8 akar 2, ya AP ini 8 akar 2, maka panjangnya CP ini CP berarti kan C sampai P ini berarti ini 8, ini 8. Nah, maka CP panjangnya 16. Oke ya. Nah, kalau AC 8 akar 2 sudah jelas. Kali ini ya AC 8 akar 2. Ini AP juga 8 akar 2. CP 16 karena ini 8, ini 8, 16 ya. Nah, berarti kan kalau begitu ini ada D, AC kuadrat. Nah, karena ini kan segitiganya ini apa? AC kuadrat kalau ditambah dengan AP kuadrat, ya, ternyata kan sama pula dengan CP kuadrat. Kenapa? Karena kalau 8 akar 2 dikuadratkan, itu kan jawabnya adalah 128. Ya. Nah, AP kuadrat, AP itu 8 akar 2, berarti kan juga 128. Nah, kalau begitu apa? 128 tambah 128 jamnya adalah 256. Berarti sama pula dengan ini, CP kuadrat. CP kuadrat itu berapa? 16 kuadrat kan 256. Kesimpulannya apa? Berarti ini kan berlaku rumus Pitagoras. Maka apa? Kita bisa simpulkan bahwa kalau begitu di sini itu siku-siku. Nah, di sini ini siku-siku bahwa apa? Segitiga APC itu siku-siku di A. Maka kembali ke pertanyaannya, jarak titik P ke bidang ACGE. Jadi yang terdekatnya berarti pada ini. Nah, berarti AP ini. Karena apa? Di sini sudah ini siku-siku. Iya dah. Ini siku-siku. Nah ya, dari segitiga ACP, ya pertanyaan kan jarak terdekat ya, jarak dari titik P ke bidang ACGE yang terdekat itu adalah yang ke sini. Nah, karena apa? Ini siku-siku. Nah, ya, ini siku-siku. Maksudnya apa? Ini tadi AC kan terletak pada bidang ACGE, gitu ya. Nah, sementara titik P juga terletak pada bidang ABCD yang di alas ya. ABCD yang di alas. Ini kalau diperpanjang kan lewat sini ya. Nah, maka apa? Kalau begitu jarak titik P ke bidang ACGE itu sama pula dengan jarak titik P ke garis AC. Nah, ke garis AC gitu ya. Nah, kalau begitu berapa? Nah, ini karena ini tadi sudah siku-siku, ini ada D, maka jaraknya berarti ya ini, berarti jawabnya adalah yang AP. Berapa panjangnya AP? Nah, ini berarti AP tadi kan sudah ketemu, jawabnya adalah 8 akar 2. Oleh karena itu, ini sudah terlihat sekali, maka apa ini ada D? Jawaban dari soal ini adalah ya, jadi jarak P ke bidang ACGE itu sama pula dengan panjangnya PA atau AP ini, panjangnya AP atau panjangnya PA. Ya, jadi panjangnya berapa? 8 akar 2. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E. Nah, ini ya. Oke, adik-adik ya, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di bagian kedua tentang dimensi 3, karena akan kita kupas. Semoga bisa kita sampai sekitar 20 atau mungkin 25 soal yang berkaitan dengan materi dimensi 3. Harapannya semoga membantu adik-adik khususnya untuk bisa lebih berprestasi di sekolah. Oke ya. Terima kasih adik-adik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.